Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan 25 artis dalam kasus Rafael Alun. Setelah menahan Rafael Alun, KPK terus menelusuri kasus gratifikasi yang menyeret ayah Mario Dendi tersebut. KPK menegaskan bahwa dugaan keterlibatan 25 artis dalam kasus Rafael akan didalami melalui proses penyidikan yang tengah berjalan saat ini. Sebelumnya dugaan keterlibatan artis dalam kasus Rafael Alun pertama kali diungkap Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus. Saya sapa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus dan pakar tindak pidana pencucian uang Fahrur Dalimunte. Selamat malam Bang Iskandar. Selamat malam Mbak, selamat malam Mbak Fidya. Selamat malam Mbak Christine. Iya Pak Fahrur, terima kasih. Saya ke Bang Iskandar Sitorus ini, kita kaget juga nih, awalnya muncul inisial R, sekarang kemudian langsung jadi 25 artis. Ini alirannya atau modus untuk mencuci uangnya seperti apa? Dan Anda sebutkan katanya ada ini terkait dengan kemungkinan 3 band besar. Bagaimana cara atau modus pencucian uangnya, Bang Iskandar? Terima kasih khususnya untuk pemirsa penonton di TV ya. Bangga kami, salam hormat untuk seluruh warganet netizen plus 62 untuk BTV dan lain, untuk Mbak khususnya. Sesungguhnya kan tindak pidana pencucian ini nggak beda Mbak, dari mulai era 1930 sampai sekarang tuh nggak ada beda. Yang beda itu adalah pelakunya, kemudian ada peningkatan atau polesan bentuk-bentuk dari yang umum menjadi lebih spesifik, lebih unik, apalagi ditimpali dengan kemajuan teknologi saat ini gitu Mbak ya. Jadi sebenarnya perilaku jahat manusia itu kan tidak pernah terdegradasi. Perilaku jahat manusia itu hanya bagaimana coba direm dengan kekuatan perkembangan peradaban. Nah, sampailah pada proses-proses, kita lihat ada unik. Sesungguhnya Mbak, kami tadinya tidak tahu ini adalah hal yang baik, yang menguntungkan bangsa ini saat ada kejadian di luar dugaan. Putra dari seorang anak-anak Mario memukul yang namanya korban anak kita David, lalu muncul nama Rafael yang ada orang Direktorat Pajak. Jauh sebelumnya Mbak, sebenarnya di KPK itu sudah ada 4 kasus besar perpajakan Indonesia yang sudah masuk dan sedang proses penanganan oleh teman-teman penyidik. Namun mereka agak gamang sebab belum bisa mengacu, kalau mengacu kepada perilaku atau modus operandi Gayus Tambunan atau Angin itu agak sedikit tingkatannya kadarnya rendah. Nah, dapat nih 4 kasus itu, dapat kuncinya, atau 4 kasus itu bagi kami adalah 4 kotak Pandora. Nemu kuncinya Rafael, langsung kami sambut dengan terima kasih Pak Rafael. Kami pertama mengucapkan terima kasih terungkapnya Rafael. Kami ucapkan terima kasih adalah karena putranya Rafael nongol gitu loh Mbak. Rafael ini mempunyai catatan yang luar biasa Mbak. Dia adalah orang pilihan dari orang yang bisa disebut berpengaruh besar di Direktorat Jenderal Pajak sejak dahulu, dan ini kategori hitam. Ya ini inisialnya A, jauh sudah dari lingkungan, tapi pengaruhnya luar biasa. Oke, ini inisial A, pejabat internal dulu ya, mantan pejabat ya? Oke, mantan pejabat di internal Kementerian Keuangan itu apa? Ya. Jadi ini orang mempunyai modus mengambil orang-orang cerdas untuk menjadi klub, geng, kelompok, gitu loh Mbak. Nah, jadi kalau kemudian KPK menelusuri sampai hari ini, bahkan menetapkan terjadi tersangka lalu menahannya, ini adalah tindakan luar biasa. Kita harus hormati itu. Nah, lalu kalau umpamanya kita perhatikan, arahnya kemana? Arahnya seperti yang terjadi di saat ini Mbak. Uang itu tercuci kemana-mana, jumlahnya luar biasa. Termasuk kita spesifik ke para artis ini ya, Bang Iskandar? Iya. Nanti mengalir kepada artis. Pertama kami temukan adalah ketika Rafael sudah memainkan kantor konsultan pajak. Di situ belum kelihatan artis, Mbak. Belum kelihatan. Lalu kami ambil
data terkonsolidasinya, nemu itu satu orang dulu tuh. Inisial R itu yang Anda sebut pertama. Itulah ya? R. Oke, terus? Itu dia. Terus mengalir, adalah beberapa orang lainnya, termasuk keluarganya Rafael juga. Walau Rafael sempat ngomong ngecap kemana-mana bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan artis atau selebriti, tidak kenal. Tapi kami sebut, itu besanmu siapa? Selebriti, jangan berbohong. Gitu. Nah, sampai pada ketika KPK hanya menggeledah, baru menggeledah rumah Rafael yang di Jakarta Selatan. Ya kita tertantang, yang Jakarta Barat kok nggak digeledah, kan gitu, Mbak. Oke, yang rumah di Jakarta Barat ini punya siapa? Punya Rafael di Jakarta Barat ini digunakan siapa, Bang Iskandar? Rafael. Ya, apa bukti yang seharusnya Anda harapkan ditemukan oleh KPK di rumah di Jakarta Barat, Bang Iskandar? Kalau kita harapkan besar ditemukan di sana. Kemudian yang kita ingin adalah kenapa itu tidak, gitu loh, Mbak. Pertanyaannya sederhana, kenapa itu tidak? Saya coba spesifik ke artis dulu nih, Bang Iskandar ya, karena memang patut diduga besar sekali uang yang berada di pusaran kasus ini. Tapi saya mau spesifik ke para artis ini, Bang Iskandar. Jadi Anda bermula dari saya mau konfirmasi, itu besan atau menantu yang Anda maksud? Bermula dari KPK tidak memanggil menantu. Oke. Menantu Rafael ini kenal dengan artis yang Anda maksud? Bukan, kan dia bukan masalah kenal tidak kenal dulu, Mbak. Kenapa keluarga Rafael dipanggil KPK, yang nongol hanya Rafael, istri, dan putrinya. Oke. Padahal dia sudah punya mantu. Ya, kan berarti Anda menduga dari menantunya inilah aliran-aliran dana ke para artis? Bukan kita menduga, Mbak, itu dulu pertama. Lalu kami eksplor, ketemu secara sistematis, kemana-mana, kan begitu. Nah, dari posisi inilah kami menyebut, meneliti, mengumandangkan, tolong dulu. Kami tetap bersikukuh kepada keluarga, periksa dulu. Kami yakin, dari pemeriksaan keluarga Rafael ini akan mudah terus kemana-mana. Sampai kami menemukan, itu data tentang istrinya sendiri tidak mempunyai data yang seperti penduduk pada umumnya, tapi bisa hidup langgeng seperti biasa, melebihi orang-orang, gitu loh, Mbak. Nah, ini kami dorong kepada KPK, adapun penemuan data tentang inisial artis, itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang kami prediksi akan terungkap pada saat penyidik mengungkap TPPU. Ini tidak mungkin berhenti hanya di artis ini saja. Maka kami kami cek prediksi 25-an artis. Ya, Bang Iskandar, dari penjelasan Anda saya belum bisa menerima apa relevansi atau bagaimana Anda membuat kaitan satu informasi ke informasi yang lain sehingga kemudian muncul satu inisial R kemudian menjadi 25 artis ini. Dimulai dari menantu tadi, Bang Iskandar. Sebenarnya saya berharap Anda bisa menjelaskan apa modusnya, melalui menantu ia melakukan apa, punya hubungan bisnis atau apa dengan 25 artis ini? Nah, jadi gini, Mbak, ini korelasi fakta yang ada, pengakuan yang diberikan, data yang ada di kita, yang kita beli dari Kementerian Hukum dan HAM, terkonsolidasi, mengarah, itu, Mbak. Jadi, analitatifnya itu yang kami sampaikan kepada KPK, ini loh. Oke. Ini loh. Ya. Nah, analitatif ini terus dilihat oleh mereka, iya. Makanya kemudian Rafael itu tidak begitu lama ditahan untuk menghindarkan, sebab masyarakat sudah mulai narik KPK. Kok ini nggak diperiksa? Kok ini nggak digeledah? Gitu loh, Mbak. Nah, jadi kita mau penyebutan, kami prediksi nama-nama ini akan mampu kami sebutkan dan tanpa canggung jika dilakukan di ruang hukum yang dilindungi seperti di ruang rapat anggota DPR RI, kita akan mengemukakannya. Namun di luar itu justru kami diharapkan undang-undang untuk menyebutkan nama. Baik. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu pemberi saya yang nyimak. Kalau saya pribadi, saya belum dapat, Bang Iskandar. Anda kemudian mengumpulkan data dan kemudian menyerahkan ke KPK. KPK sampai saat ini menyebutkan, iya kami masih akan dalami dalam proses penyidikan, karena sudah penyidikan. Saya coba nanti memberi kesempatan ke Pak Fahrur untuk menjelaskan apa kira-kira nih
benang merahnya antara seorang Rafael Alun dengan menantunya kemudian dengan 25 artis ini bisa terjelaskan nggak kira-kira? Atau jangan-jangan ini hanya untuk menambah gaduh kasus ini, Bang Iskandar ya? Kita jeda dulu, sejeda kami akan kembali untuk Anda.